Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lisa dari kelas C Akuntansi Ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang diberikan oleh kakak untuk soal UTS mengenai PT FEB UMP pada tahun 31 April 2020. Di sini sudah ada nama akun, jurnal umum, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca yang akan saya buat. Selanjutnya kita akan ke akun. Di sini sudah ada kode nama akun pos saldo, pos laporan, debit, dan kredit pada nama akun. Kita akan menggunakan rumus pada pos saldonya. Kita ke daftar, ke menu data, lalu kita ke data validation. Pilih menu setting, lalu pilih list, uncheck list, ignore blank. Di sini source-nya kita tulis debit, kredit, strip. Oke, klik OK. Selanjutnya akan keluar seperti ini, debit dan kredit. Kita blok sampai bawah. Untuk akun-akun kredit hanya terdapat pada akumulasi penyusutan gedung. Kita ubah menjadi kredit. Modal Raisa, serta akun pendapatan. Kredit. Selanjutnya, pada menu pos laporan, kita menggunakan rumus data validation. Lalu pilih menulis, lalu uncheck list, ignore blank. Kita tulis laba neraca, laba rugi, strip, lalu kita enter. Akan muncul seperti ini pilihannya, neraca dan laba rugi. Kita blok sampai bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk pos laporan, pendapatan sampai beban, akun 4 sampai 5, kita ubah menjadi laba rugi. Oke, selanjutnya untuk pos saldo debit dan kredit, kita beri rumus sum, lalu kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya untuk menu kredit sama, kita menggunakan rumus sum, lalu kita blok dari atas sampai bawah, tutup kurung. Oke, hasilnya balance. Selanjutnya kita akan ke jurnal umum. Pada jurnal umum, di sini sudah ada nama-nama akun yang sudah saya buat, itu ada akun 1, akun 2, tanggal, itu bukti, tanggal, bukti, keterangan, kode akun, kode bantu, debit, dan kredit. Selanjutnya kita akan ke rumus, kita akan menggunakan rumus di akun 1. Akun 1 rumusnya sabangan B7 dan G7. Lalu kita enter. Di akun 2 kita menggunakan rumus kontif sama dengan kontif buka kurung G7 titik 2 koma G7 tutup kurung. Di depan G dan belakang G kita menggunakan tanda dolar, lalu akan muncul seperti ini. Di sini saya akan memasukkan tanggal pada soal, yaitu tanggal 1 bulan 4 tahun 2020. Di sini soal 1 tertera pembayaran sewa kantor bulan Maret sebesar 600.000. Jadi di sini untuk jurnalnya kita menggunakan beban sewa karena kita membayar sewa, beban sewa di debit, dan kreditnya adalah kas karena kita membayar beban kas. Sebelumnya di kode akun kita menggunakan rumus
kita ke data validation. Kita ke menulis, lalu uncheck list ignore blank. Kita gunakan rumus kode akun. Klik OK. Oke, sebelumnya kita ke menu akun terlebih dahulu. Kita blok kode sampai bawah. Lalu kita formula, kita define name, kita beri nama kode akun 1. Oke, selanjutnya kita ke jurnal umum. Rumusnya kita menggunakan data validation. Ke menu setting, lalu pilih list, uncheck list ignore blank. Lalu kita ketik kode akun yang sudah kita buat. Lalu oke. Oke, sini akan muncul nama-namanya. Akan muncul angka-angka. Beban sewa pada angka 5, 101. Untuk beban, mohon maaf, angkanya itu 5.102. Untuk kas, angkanya yaitu pada angka 1, 100, 101. Oke, selanjutnya di sini pembayaran sewa sebesar 600.000. Sebesar 600.000. Oke, pada soal nomor 2, pada tanggal 2 bulan 4 2020, yang bunyinya membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Kita membeli perlengkapan secara kredit, berarti jurnalnya perlengkapan kantor pada utang usaha. Perlengkapan kantor yaitu pada 105. Perlengkapan kantor, kita buktikan perlengkapan kantor itu pada akun 101, 105. Untuk utang usaha pada 2.101. Oke, akan muncul seperti ini. Sebesar 150.000. Oke, soal ketiga, pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2020, di sini dijelaskan bahwa membeli tanah seharga 12.500.000, dibayar secara tunai 2.500.000, dan sisanya pakai wesel. Jurnalnya adalah tanah sebesar 12.500.000, lalu pada kas dikredit karena kita membeli tanah, lalu wesel. Untuk kas dikredit dengan seharga 2.500.000 karena dengan kas kita hanya membayar 2.500.000, sisanya untuk wesel. Jadi sisanya adalah 10 juta.
Di sini wesel-nya yaitu 10 juta karena sisanya kita hanya membayar kasnya kan kita hanya membayar 2.500.000, jadi sisanya itu 10 juta. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5 yaitu soal nomor 4, mohon maaf, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit yaitu sebesar 12 juta. Di sini tanggalnya tanggal 8 bulan 4 tahun 2020. Jadi jurnalnya adalah piutang dagang pada pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa. Sebelumnya mohon maaf, untuk tanah kita itu 10201. Untuk kas sama seperti soal 1 yaitu 101. Untuk wesel utang wesel yaitu sebesar 10 juta, akunnya 2102. Oke, untuk piutang dagang pada akun nomor 102 untuk pendapatan jasa pada akun 4 yaitu 401. Oke, sebesar 12 juta. Oke, selanjutnya pada tanggal 11 bulan 4 soalnya adalah dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 950.000. Untuk jurnalnya sama seperti soal sebelumnya, piutang dagang pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa (102), pendapatan jasa 401. Sebesar 950.000. Oke, untuk soal selanjutnya pada tanggal 15 bulan 4 soalnya adalah pembayaran gaji karyawan sebesar 1.700.000. Pembayaran gaji berarti beban gaji dan komisi pada kas. Karena kita membayar, jadi kita mengeluarkan uang. Kas. Beban gaji atau biaya gaji pada akun 501. Kas pada akun 101. Beban gaji kita membayar 1.700.000. Selanjutnya pada soal berikutnya pada tanggal 20 bulan 4 2020 dikirim faktur tagihan kepada pelanggan secara kredit sebesar 4.500.000. Sebesar 4 juta. Rumusnya adalah piutang dagang pada pendapatan jasa. Piutang dagang pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 4 juta.
pendapatan jasa pada akun 4. Selanjutnya pada soal nomor 30 bulan 4 tahun 2020, yaitu pembayaran biaya lain-lain sebesar 135.000, yaitu beban lainnya pada kas. Beban lainnya pada kas karena kita membayar biaya lain-lain sebesar 135.000. Selanjutnya, soal berikutnya pada tanggal 30 bulan 4, membayar gaji sebesar 3 juta. Rumusnya adalah beban gaji dan komisi pada kas. Sama seperti soal nomor 15. Sebesar 3 juta. Soal terakhir pada tanggal 30 bulan 4, 31 bulan 4 tahun 2020, yaitu membayar keperluan pribadi pemilik Raisa sebesar 1 juta. Jurnal adalah Raisa pada kas, karena dia mengambil untuk keperluan pribadi, yaitu pada kas. Sebesar 1 juta. Untuk beban lainnya, yaitu pada akun nomor 5105 dan kas pada 101, beban gaji yaitu pada akun 5101 dan kas 101. Raisa akun 302 dan kasnya 101. Selanjutnya, di sini kita akan menjumlahkan jurnal umumnya menggunakan rumus SUM. Kita blok dari atas sampai bawah. Lalu kita enter. Yang kredit pun sama dengan yang debit, kita menggunakan rumus SUM. Lalu kita blok dari atas sampai bawah. Lalu kita enter. Oke, hasilnya akan sama seperti ini sebesar 36.035.000. 36.350.000. Oke, selanjutnya kita akan ke buku besar. Untuk buku besar di sini sudah ada nomor tanggal bukti keterangan, debit, kredit, dan saldo. Di sini kita akan menggunakan rumus pada kode akun. Kode akun kita ke data validation. Kita pilih menulis, lalu unchecklist ignore blank. Di sini kita tulis kode akun yang sudah kita buat sebelumnya. Kode akun 1, lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini kode akunnya. Nama relasi atau nama akun. Di sini kita akan menggunakan rumus. Kita ke akun. Kita drop semua yang ada di menu akun. Lalu kita ke formula, define name. Kita tulis nama. Selanjutnya untuk kode akun kita menggunakan rumus data validation. Oke, sebelumnya kita ke menu akun terlebih dahulu.
Untuk kode kita blok, lalu kita beri nama data formulas, define name, daftar akun 1, lalu klik OK. Kita ke buku besar lagi. Untuk kode akun kita gunakan rumus sama dengan kode akun 1, kita ke data validation, lalu kita ke menu settings, pilih list, lalu uncheck list, ignore blank. Di sini sama dengan kode akun 1, lalu klik OK. Data validation, kita list, uncheck list, ignore blank, sama dengan kode akun 1, lalu klik OK. Akan muncul nomor-nomor akun. Untuk nomor relasi atau nama akun, kita sudah drop semua akun tadi di awal. Selanjutnya kita menggunakan rumus VLOOKUP C5, daftar akun yang sudah kita buat, daftar akun 1,2, karena nama akun di akun ada di kolom 2, false, lalu enter. Di sini kita menggunakan kas yaitu 101 pada menu status atau saldo. Sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP C5, daftar akun 1, 3, false. Lalu enter. Oke, sini akan muncul debit atau kredit. Untuk saldo awal, kita menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, C5, daftar akun 1,5, di koma false, tutup kurung, ditambah, kita menggunakan 5 karena akun pada saldo awal yaitu ada di kolom 5, terus VLOOKUP C5, daftar akun, 6, false. Lalu enter. Daftar akun 1, lalu enter. Oke, di sini akan muncul 18 juta. 18 juta karena saldo awal pada kas di soal yaitu 18 juta. Untuk tanggal pada jurnal umum, kas pada kredit tanggal 1 bulan 4, tanggal 1 bulan 4 tahun 2020, yaitu dengan pembayaran sewa dengan kreditnya yaitu 600.000, kreditnya 600.000. Selanjutnya pada
tanggal 4 pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2020, yaitu dengan pembelian tanah sebesar 2 juta, sebesar 2.500.000 di kredit. Untuk selanjutnya, kas pada pembayaran komisi tanggal 15, pembayaran komisi atau pembayaran gaji sebesar 1.700.000, sebesar 1.700.000. Untuk kas lagi pada tanggal 30 bulan 4 di kredit, yaitu sebesar 135 dengan membayar beban lainnya. Yaitu sebesar 135.000 pada tanggal 30. Selanjutnya, pada tanggal 30 beban gaji sama membayar beban gaji komisi sebesar 3 juta, pembayaran gaji sebesar 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 bulan 4 membayar pengambilan PRIP untuk keperluan pribadi, pembayaran PRIP sebesar 1 juta. Oke, di sini kita menggunakan rumus sama dengan G6 ditambah debit L8 dikurang 600.000, enter. Lalu untuk di sini kita menggunakan rumus 7.400 dikurang G8 ditambah lalu dikurang dengan kreditnya 2.500.000, yaitu sebesar 4.900.000 sama dengan G9 4.900.000 ditambah akun debit dikurang F10 sama dengan ditambah dikurang 135.000, hasilkan seperti ini. Lalu G11 ditambah pada akun debit E12 dikurang 3 juta, G12 ditambah pada akun debit dikurang dengan 1 juta F13. Oke, hasilnya adalah 9.065.000 untuk buku besar pada akun kas. Oke, untuk akun-akun yang ada di jurnal umum seperti kas, perlengkapan kantor, dan lain-lain, di buku besar kita masukkan saja sama seperti pada kas, kita masukkan sesuai dengan jurnal umum yang ada. Oke, selanjutnya kita akan neraca lajur. Untuk neraca lajur sini sudah ada nama-nama akunnya, kode akun, nama akun, pos saldo. Di sini ada neraca. Saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur. Di sini sudah ada akun-akun, yaitu kode akun, nama akun, pos saldo, neraca saldo, pos
laporan laba rugi dan neraca. Untuk kode akun, rumusnya adalah sama dengan kita punya akun, lalu enter. Blok kode akun sampai bawah. Lalu untuk nama akun, rumusnya adalah VLOOKUP A7, daftar akun, 2, false. Tutup kurung, enter. Kita drop ke bawah. Selanjutnya untuk saldo, rumusnya kita menggunakan VLOOKUP A7, daftar akun, 3, false. Lalu enter. Kita drop sampai bawah. Selanjutnya untuk debit, di debit kita menggunakan rumus if C7 sama dengan debit, sum if kita ke akun, lalu blok A, lalu blok kode, koma, 6, kita ke akun, kita blok kode E, tutup kurung, tambah, sum if, kita ke jurnal umum, kita blok G, kita ke neraca lajur, A7, kita ke jurnal umum, blok H, tutup kurung, dikurang, sum if, buka kurung, kita ke jurnal umum, kita blok sum if, kita ke neraca lajur, lalu kita klik A7, kita ke jurnal umum, lalu kita blok akun G, kita ke jurnal umum untuk blok akun I, tutup kurung, 0, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah, hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk yang di kredit rumusnya sama, kita menggunakan rumus if C7 sama dengan kredit, kita menggunakan rumus sum if ke akun, kita blok kode, kita akun A6, kita blok kode F, kode kredit, tutup kurung, kita kurang, sum if, jurnal umum, kita ke jurnal umum, lalu kita blok kode G, lalu kita ke neraca lajur, klik A7, kita ke jurnal umum, kita blok
kode I kalau saldo kredit, tutup kurung, 0, tutup kurung, enter. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita blok sampai bawah, hasilnya akan seperti ini. Oke, pada pos laporan, untuk pos laporan kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP A7, koma, daftar akun, koma 4, koma false. Oke, di sini kalau kita enter pada pos laporan, kita bisa menentukan neraca atau laba ruginya. Oke, selanjutnya pada rumus pada debit laba rugi menggunakan rumus F7, if F7 sama dengan laba rugi, koma, D7, koma, 0, tutup kurung, D7, koma, 0, lalu kita tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah, hasilnya akan seperti ini. Untuk kreditnya sama, kita masih menggunakan rumus F7 sama dengan laba rugi, koma, E7, koma, 0, enter. Hasilnya akan seperti ini. Untuk rumus di neraca, yaitu kita menggunakan rumus F7 sama dengan kita ketik neraca, koma, D7, koma, 0, lalu kita enter. Kita drag sampai bawah. Untuk rumus di kredit, kita sama, kita menggunakan rumus if sama dengan if F7 sama dengan neraca, koma, E7, koma, 0, lalu enter. Lalu kita drag sampai bawah. Hasilnya akan seperti ini. Di sini kita akan menggunakan rumus sum, enter, sum,
enter, enter. Dan di sini kita masih menggunakan rumus sum, enter. Oke, di sini tidak balance. Caranya adalah 73 juta dikurang 56 juta, hasilnya 7615. Untuk ini dikurang 48150, hasilnya akan sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke laba rugi. Untuk laba rugi kita menggunakan rumus pada akun laba rugi. Kita hanya menggunakan akun pendapatan, akun 4 dan akun 5. Oke, di sini sama dengan kita ke menu kode akun 4, yaitu pendapatan. Untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP A7, VLOOKUP D7, koma, daftar akun, koma 2, koma, false. Di sini A7. Nah, di sini akan keluar akun pendapatan dan pendapatan jasa. Lalu kita ketik jumlah pendapatan. Oke, untuk di sini kita ke akun 5, yaitu beban. Kita tarik sampai akun 5108. Rumusnya adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk pada nama akun, VLOOKUP, koma, A11, VLOOKUP, A11, koma, daftar akun. Selanjutnya pada nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP, D7, koma, daftar akun yang sudah dibuat, lalu koma 2, lalu false, tutup kurung, akan muncul seperti ini. Di sini kita tulis jumlah pendapatan, jumlah beban. Oke, untuk jumlah di sini kita menggunakan rumus SUMIF. SUMIF kita ke neraca lajur, lalu kita blok A, blok kode A, kita ke laba rugi, B7, koma, kita ke neraca lajur, kita blok G, tutup kurung, tambah SUMIF.
klik B7, koma, kita akan baca lajur, lalu kita blok H, tutup kurung, lalu kita enter, akan seperti ini. Oke, untuk ini kita buang saja. Untuk jumlah pendapatan, kita menggunakan rumus 7 juta. Untuk jumlah beban sama dengan sum, lalu enter. Untuk total sama dengan sum jumlah pendapatan dikurang jumlah beban. Hasilnya 21.115. Oke, untuk neraca selanjutnya kita akan menggunakan rumus neraca, yaitu pada kode akun kita masukkan sama dengan, kita ke akun 1, lalu kita enter, akan muncul seperti ini. Akun 100, akun 1000, kita tarik sampai bawah, lalu untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. A6 B6 koma daftar akun koma 2 koma false, lalu kita tutup kurung, lalu enter, ini akan muncul seperti ini. Lalu kita tarik drag ke bawah, ini akan muncul nama-nama akunnya. Untuk di bawah sini kita akan tulis jumlah, aset, lancar, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus pada akun kedua, yaitu pada jumlah aset sama dengan akun 2, lalu kita enter. Untuk jumlah liabilitas rumusnya sama dengan VLOOKUP B15, daftar akun, 2, false, lalu enter, ini akan muncul seperti ini. Kita drag sampai bawah, jumlah liabilitas. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan rumus seperti ini. Jumlah aset tetap, aset tetap. Untuk di sini kita menggunakan rumus ke akun 2, kewajiban,
lalu kita drop sampai bawah. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP B22, daftar akun, 2, false. Lalu kita enter, akan muncul seperti ini. Lalu kita drop sampai bawah. Selanjutnya kita tulis jumlah viabilitas. Oke, di sini kita akan memasukkan rumus pada akun ketiga, yaitu ekuitas. Kita drop sampai bawah. Kita masukkan rumus VLOOKUP B28, daftar akun, 2, false. Lalu enter. Lalu di sini kita tulis laba bersih jumlah ekuitas dan viabilitas. Pada akun jumlah kita menggunakan rumus SUMIF sama kita akan neraca lajur, kita blok kode A, koma, kita akan neraca A6, B6, koma, kita akan neraca lajur, lalu kita blok kode I, lalu kita kurang SUMIF, lalu kita akan neraca lajur kita blok kode A, koma, kita akan kembali ke neraca B6, koma, kita akan neraca lajur, kita blok kode J, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya selanjutnya pada akun jumlah kewajiban, kita menggunakan rumus SUMIF, buka kurung, kita akan neraca lajur, kita blok kode A, lalu kita akan neraca B22, kita kembali ke neraca lajur, lalu kita blok kode J, kita tutup kurung, kurang SUMIF, buka kurung, kita akan neraca lajur A, koma, kita kembali ke neraca B22, kita neraca lajur, lalu kita blok kode I, lalu tutup kurung, lalu enter. Lalu kita enter, hasil akan seperti ini.
Untuk total jumlah aset lancar, kita menggunakan rumus SUM. Enter. Hasilnya akan seperti ini. Untuk jumlah aset tetap, kita menggunakan rumus SUM. Enter. Hasil 21 juta. Oke, di sini kita menggunakan rumus SUM. Jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap, yang hasilnya 64.265. Untuk jumlah liabilitas, kita menggunakan rumus SUM. Untuk jumlah ekuitas, kita menggunakan rumus SUM. Sama dengan jumlah liabilitas ditambah 31.500. Untuk free, selanjutnya pada laba bersih kita lihatnya di neraca lajur, yaitu saldo akhir paling bawah, yaitu sebesar 21.115. Lalu kita enter. Sama dengan tekan neraca lajur, lalu kita enter. Hasilnya 21.115. Untuk jumlah ekuitas, yaitu penjumlahan dari modal, penjumlahan dari ekuitas dan laba bersihnya, lalu kita enter. Hasilnya akan seperti ini. Pada jumlah aset dan jumlah ekuitas, hasilnya balance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.